Match ke-17 kembali lagi mempertemukan Arema Malang dengan Persikabo Bogor yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 5 Januari bermain pada pukul 18.15 dan dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Jadi kembali lagi saya harus ingatkan kepada kalian, saya akan mempreview terlebih dahulu untuk Arema dan Persikabo sesuai dari data yang mereka miliki, dan saya di sini akan munculkan datanya di layar sebelah kiri saya. Lalu yang kedua, bahwa jangan skip video ini hingga akhir, karena kalau kalian skip nanti kalian nggak ngerti kenapa prediksi skor ini hasilnya lebih diunggulkan tim ini, karena saya harus mempreview semuanya dari awal sampai akhir. Maka dari itu jangan skip video ini hingga akhir. Lalu yang ketiga juga, sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan di sini saya hanya memberikan prediksi sesuai dari data secara fakta dan real yang dimiliki oleh Arema dan Persikabo Bogor. Maka dari itu saya akan mulai mempreview terlebih dahulu untuk Arema dan Persikabo. Seperti kita ketahui bahwa Arema dan Persikabo ini berbeda segmen, bahwa Arema di peringkat ketiga itu artinya Arema Malang masuk di segmen papan atas Liga Indonesia, dan Persikabo Bogor di peringkat ke-13 artinya masih berstatus sebagai tim segmen papan bawah Liga Indonesia. Ini datanya saya munculkan di sini, kenapa bisa dimasukkan segmen papan atas, papan tengah, papan bawah, ini datanya saya munculkan. Jadi artinya apa? Saya akan mempreview Persikabo Bogor itu mengikuti segmennya Arema Malang. Jadi kan Persikabo Bogor ini di segmen papan bawah, tapi karena ini akan berjumpa dengan Arema yang di segmen papan atas, maka Persikabo akan saya ikutkan reviewnya berdasarkan standar tim segmen papan atas Liga Indonesia. Jadi langsung saja kita mulai dari Arema Malang yang boleh dibilang sebagai tuan rumah ya, walaupun ini netral bermainnya. Kita langsung mulai dari Arema Malang. Arema Malang sekarang berada di peringkat ketiga, dari 16 pertandingan berhasil mencetak 9 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dari 16 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 24 gol dan kemasukan 13 gol dengan agregat gol plus 11 dan poinnya 33. Langsung kita bahas untuk lini depan dari Arema Malang dulu. Arema Malang dari 16 pertandingan itu berhasil mencetak 24 gol dengan presentasi rata-rata golnya 1,5%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 ya, 3 lawan Persela Lamongan ini. Oke, kita langsung lihat dengan presentasi 1,50%, artinya bahwa Arema sudah masalah mencetak gol sudah tidak ada masalah ya. Jadi sudah aman untuk pemain-pemain yang bisa mencetak gol, itu sudah aman, tidak ada masalah. Hanya saja memang untuk power mencetak kemenangan itu harusnya sudah ada di presentasi 1,6, 1,7, tapi ini benar-benar pas ya. Saya memberikan standar untuk pemain yang mencetak gol itu 1,50%, dan ini Arema Malang pas banget 1,50%, artinya berada di standarnya yang saya berikan di segmen papan atas. Jadi Arema Malang sudah bagus untuk masalah mencetak gol, sudah tidak ada masalah. Hanya saja tinggal kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya bagaimana. Apakah Arema Malang dengan presentasi 1,50% ini akan mengarah ke power mencetak kemenangan levelnya? Kita lihat di 3 pertandingan terakhir nanti. Karena kalau kita lihat 1,50%, ya Arema Malang sebenarnya sudah ada power untuk mencetak kemenangan, sudah ada. Buktinya toh juga dari berapa? 13 match ya, tanpa terkalahkan. Artinya sudah bagus. Hanya saja memang masih sangat standar lah untuk power mencetak kemenangannya ya, itu masih standar banget dengan presentasi lini depannya 1,50%. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir bagaimana dengan Arema Malang ya. Lalu kita lihat pemain paling banyak berkontribusi untuk top skor dan top assist dari Arema Malang. Kita ambil yang paling banyak gol saja karena ini sudah pertandingan ke-16. Kita lihat top skornya. Ada Carlos Fortes ya, Carlos Fortes mencetak 10 gol tapi dibantu dari 3 titik putih. Lalu ada M. Rafli yang mencetak 4 gol. Jadi hanya ada 2 nama saja dari Arema Malang yang saya ambil paling minimal ya. Kalau di Arema Malang yang 2-2-2 masih banyak ya, seperti Jonathan Alvarisi, Denny Santoso. Tapi saya ambil yang minimalnya 4 saja atau 3 sebenarnya. Hanya saja di Arema tidak ada yang mencetak gol minimal 3, hanya ada Rafli dan Fortes saja. Jadi hanya ada 2 pemain yang paling top skor yang boleh dibilang paling berpengaruh ke Arema Malang. Lalu top assist saya lihat
kita sama-sama lihat ini ada Carlos Fortes kembali 2 assist, lalu M. Rafli kembali 2 assist, dan Yamaguchi 2 assist. Jadi boleh dibilang ada 3 pemain dari Arema yang cukup paling banyak memberikan kontribusi, baik Carlos Fortes dan M. Rafli yang memberikan gol dan assist, lalu ada Yamaguchi juga yang memberikan 2 assist. Jadi hanya ada 3 pemain dari Arema Malang yang benar-benar paling banyak berkontribusi untuk Arema Malang. Langsung kita lihat lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 16 pertandingan kemasukan 13 gol dengan presentasi kemasukannya 0,81%. Dan kekalahan terbesarnya yaitu 1-2 atas PSS Sleman ini. Oke, kita langsung bahas lini belakangnya. Dengan presentasi 0,81%, ini juga sama seperti standar yang saya berikan untuk standar maksimal lah ya, presentasi lini belakang suatu tim yang berada di segmen papan atas, yaitu 0,8. Dan ini Arema Malang kembali lagi sama seperti lini depannya, sama persis di standar yang saya berikan. Maka dari itu sebenarnya kesimpulannya ya, lini belakang Arema Malang sudah cukup baik. Hanya saja tinggal kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada kenaikan atau penurunan. Kita lihat 3 pertandingan terakhirnya Arema Malang nanti. Karena kalau kita lihat dari ini 0,81% ya sudah bagus sesuai dari standar yang saya berikan untuk setiap presentasi lini belakang tim yang berada di segmen papan atas. Jadi Arema Malang sudah bagus di lini belakangnya, hanya saja nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir lebih lanjutnya. Itu. Langsung kita lihat di 3 pertandingan terakhir dari Arema Malang. Arema Malang dari 3 pertandingan terakhir itu berhasil kemarin menang ya 2-1 atas Borneo, lalu imbang lawan Bali United 0-0, lalu menang 0-1 dari Persib Bandung. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Arema Malang berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Lalu berhasil mencetak 3 gol dengan presentasi 1,00% dan kemasukan 1 dengan presentasi 0,33%. Oke, kita bahas langsung di 3 pertandingan terakhir Arema Malang dan kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan tadi. Bahwa lini depannya Arema Malang dengan presentasi 1,00%, artinya memang ada penurunan kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan. Ini ada penurunan. Walaupun memang Arema Malang bertemunya Persib, ketemunya Bali United ya, tapi ini kan sesuai dari data ya. Tetap saja ada penurunan dalam arti kata kurang. Untuk masalah power mencetak gol, sekali lagi saya ingatkan tidak ada masalah untuk Arema. Hanya saja power untuk mencetak kemenangannya aja yang sudah bagus tapi kayak belum terlalu kurang power banget gitu aja. Kalau masalah untuk power mencetak kemenangan ya sudah ada sebenarnya, tapi kurang mantep gitulah ibaratnya. Dan ini memang presentasi 1,00% ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan banget. Dan lini belakangnya hanya kemasukan 1 dengan presentasi 0,33%, artinya memang lini belakangnya sudah membuktikan bahwa Arema Malang baik di lini belakangnya. Sesuai dari 16 pertandingan secara keseluruhan tadi, 0,81%. Jadi Arema Malang di lini belakangnya sudah bagus, di lini depannya memang ada penurunan walaupun memang musuhnya Bali United dan Persib ya. Tapi kembali lagi ya tidak terlalu berpengaruh banyak lah. Intinya untuk Arema Malang di lini depannya secara keseluruhan itu sudah masalah mencetak gol sudah tidak ada masalah, sudah bagus. Hanya saja tinggal power mencetak kemenangannya aja yang kurang mantep itu aja. Walaupun memang sudah ada power untuk mencetak kemenangan. Buktinya toh juga 13 pertandingan secara beruntun belum pernah terkalahkan. Tapi yaitu lini depannya kurang mantep aja untuk power mencetak kemenangannya, bukan power mencetak golnya. Itu. Dan lini belakangnya kita lihat memang sudah cukup bagus untuk Arema Malang, sudah solid. Maka dari itu hasilnya pun tidak bisa membohongi bahwa Arema Malang ya di 5 pertandingan terakhir hanya imbang sekali, sisanya win streak semua. Tapi memang ada catatan yang cukup menarik untuk saya, untuk Arema. Menangnya itu tipis-tipis ya, seperti lawan Persik menangnya 3-2 tipis, lawan Barito menangnya tipis 2-1, lalu lawan Persib oke lah kalau menangnya tipis nggak masalah. Dan kemarin lawan Borneo menangnya juga tipis 2-1. Ya memang tipis-tipis sekali. Dan kembali lagi kita lihat nanti lawan Persikabo Bogor bagaimana, apakah Arema Malang bisa membuktikan bahwa power mencetak kemenangannya sudah bangkit lagi. Ya kita lihat, karena tinggal power mencetak kemenangannya aja yang kurang mantap. Kalau masalah mencetak gol sudah aman untuk Arema Malang. Itu catatan saya untuk Arema Malang. Oke, kita langsung lanjut ke Persikabo Bogor. Kita lihat Persikabo Bogor.
Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-13 dari 16 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Dari 16 pertandingan berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 20. Jadi agregat golnya plus 6, poinnya 18. Langsung kita bahas Persikabo di lini depannya. Persikabo Bogor dari 16 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol dengan presentasi 1,62% dan kemenangan terbesarnya itu 5-0 ya kemarin lawan Persiraja Banda Aceh. Oke, kita lihat presentasi dari Persikabo dengan 1,62%. Artinya memang kalau kita bandingkan ya, kita sedikit-sedikit sambil menyimpulkan, dengan Arema memang lebih bagus untuk Persikabo yang sudah terlihat 1,62. Padahal ini Persikabo tim segmen papan bawah. Kalau tim segmen papan bawah itu 1,2 aja sudah termasuk bagus ya. Tapi justru ini Persikabo tingkatannya walaupun di segmen papan bawah standarnya sudah mengikuti tim segmen papan atas ya 1,62. Jadi sudah bagus untuk masalah mencetak gol sudah aman. Sekarang tinggal power mencetak kemenangan ini. Persikabo levelnya sedang mencetak kemenangan. Lini depannya ya, bukan ini lini belakangnya kita belum tahu. Lini depannya ini sudah bagus. Ini baru dipertahankan untuk Persikabo. Ini cukup luar biasa 1,62%, artinya sudah mempunyai power mencetak gol dan juga sudah punya power untuk mencetak kemenangan nih untuk Persikabo Bogor. Mantap. Lalu kita lihat pemain paling banyak berkontribusi untuk Persikabo Bogor. Oke, ini top skornya ada Ciro ya, memberikan 12 gol tapi dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Derajat ya yang memberikan 5 gol. Udah hanya ada 2. Lalu top asisnya kita lihat. Ini ada Bayau 3 asis, lalu Derajat kembali 3 asis, Sugeng kembali lagi 3 asis, Ciro 2 asis, dan Andika 2 asis. Ada lagi, tapi saya ambil yang top 5 aja ya, 5 terbaik. Jadi total ada berapa pemain kita hitung? 7 ya, 7 pemain dari Persikabo. Jadi lumayan banyak, top asisnya ada 5, dan top skornya ya ini ada Ciro yang sama, lalu Derajat, dan ya sudah itu saja. Jadi ada 5 lah ya, boleh dikatakan ada 5, 6 betul. Ada 6 dari pemain Persikabo Bogor yang perlu diwaspadai oleh Arema nanti. Cukup banyak juga untuk Persikabo Bogor, pemain yang paling banyak berkontribusi. Langsung kita lihat lini belakang dari Persikabo Bogor. Persikabo Bogor dari 16 pertandingan itu kemasukan 20 dengan presentasi 1,25%. Dan rekor kekalahan terbesarnya itu 1-3 lawan Persebaya Surabaya. Oke, lini belakang dari Persikabo Bogor memang di sini 1,25 ya, lumayan tinggi ya. Tapi ya kalau kita mengikuti tim segmen papan atas yang tadi saya katakan standarnya 0,8, ya jelas Persikabo di lini belakangnya sangat kurang baik kalau mengikuti segmen papan atas yaitu standarnya Arema. Jadi kembali lagi kalau standar tim segmen papan bawah itu saya katakan 1,2 lah sudah oke lah. Tapi ini karena mengikuti standarnya tim segmen papan atas ya Persikabo di lini belakangnya sangat lumayan kurang baik ya, bukan lumayan lagi, kurang baik untuk lini belakangnya. Tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persikabo ada peningkatan nggak di lini belakangnya? Ayo kita sama-sama melihat. Persikabo Bogor kemarin menang 5-0 atas Persiraja Banda Aceh, lalu sebelumnya lagi kalah 1-0 dari Persija, dan sebelumnya lagi Persikabo menang 4-2 atas Persela Lamongan. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persikabo berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan dan berhasil mencetak 9 gol dengan presentasi 3,00% dan kemasukan 3 dengan presentasi 1,00%. Oke, kita lihat langsung untuk lini depannya mencetak 9 gol dibantu dari kemenangan yang cukup luar biasa atas Persiraja ya 5-0. Artinya memang Persikabo di lini depannya kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan itu memang ada peningkatan ya. Ada grafik yang cukup bagus naik ini karena bisa dibuktikan 9 gol di 3 pertandingan terakhir. Jadi lumayan bukan lumayan lagi, cukup bagus untuk Persikabo berhasil mencetak 9 gol di 3 pertandingan terakhir. Jadi ini cukup bagus untuk Persikabo sesuai dari 16 pertandingan secara keseluruhan. Dan lini belakangnya juga hanya kemasukan 3 dari 3 pertandingan terakhir. Artinya dengan presentasi 1,00%, Persikabo juga sudah ada grafik yang naik untuk lini pertahanannya. Jadi dengan presentasi yang menurun di lini pertahanan itu artinya bagus. Dan ini Persikabo sangat terlihat jelas jika di 16 pertandingan secara keseluruhan tadi itu 1,25
justru di 3 pertandingan terakhir itu hanya 1,00%. Jadi ada penurunan untuk presentasinya cukup bagus, untuk lini pertahanan yang turun presentasinya ya itu bagus, dan ini sudah dibuktikan oleh Persikabo di 3 pertandingan terakhir, lini belakangnya juga ada peningkatan. Jadi kita lihat nanti Persikabo bagaimana, karena ini cukup bagus, harus bisa dipertahankan. Kesimpulannya bahwa lini depannya sudah bagus dan lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir sangat membuktikan ada grafik yang naik di lini belakangnya. Jadi harus dipertahankan untuk Persikabo Bogor. Ini ada grafik yang perkembangan yang cukup bagus untuk Persikabo Bogor. Oke, sekarang saatnya kita menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan sesuai dari preview tadi. Kita bahas langsung dari data klasemennya, karena data klasemen ini yang paling tinggi pengaruhnya di presentasi prediksi skor nanti. Arema Malang itu berada di peringkat ketiga dengan perolehan 33 poin, dan Persikabo Bogor berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 18 poin ya. Jadi ini kita lihat dulu dari masalah segmen, bahwa Arema Malang berada di segmen papan atas dan Persikabo berada di segmen papan bawah, dan perbedaannya 15 poin. Artinya bahwa Arema Malang yang lebih diunggulkan untuk masalah lini depannya atau statistik lini depannya ya. Jadi di sini dari data klasemen jelas Arema Malang yang lebih, karena data klasemen itu peringkatnya ya itu sangat menunjukkan kualitas suatu tim secara permainannya atau kualitas pemain-pemainnya, itu ya peringkat klasemen yang sangat berpengaruh paling besar. Jadi Arema Malang yang jelas diunggulkan dari masalah data klasemennya. Lalu kita lihat lini depannya untuk kedua tim ini bagaimana. Jika Arema Malang dari 16 pertandingan itu berhasil mencetak 24 gol dengan presentasi 1,5%, dan Persikabo Bogor itu berhasil mencetak 26 gol dengan presentasi 1,62%. Artinya dari 16 pertandingan secara keseluruhan memang walaupun Persikabo lebih tinggi dibandingkan Arema, tapi sebenarnya seimbang untuk kedua tim ini. Kenapa seimbang? Karena sama-sama sudah mempunyai power untuk mencetak gol dan mempunyai power untuk mencetak kemenangan. Jadi inti untuk kedua tim ini seimbang di pertandingan keseluruhannya. Namun di 3 pertandingan terakhir kita lihat jika Arema di 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 gol dengan presentasi 1,00%, dan Persikabo berhasil mencetak 9 gol dengan presentasi 3,00%. Artinya jelas bahwa di 3 pertandingan terakhir Persikabo yang lebih terlihat grafiknya naik ya ketimbang Arema Malang. Tapi ini catatan dan kalian silahkan simpulkan sendiri bahwa Arema Malang di 3 pertandingan terakhir itu ketemunya Bali United dan Persib Bandung ya. Jadi kalian yang simpulkan sendiri, karena saya bacakan ini sesuai dari data. Jadi jelas di 3 pertandingan terakhir Persikabo yang lebih terlihat grafiknya naik ketimbang Arema Malang. Maka dari itu kesimpulannya untuk lini depannya itu lebih didominasi oleh Persikabo Bogor di 3 pertandingan terakhirnya, karena di 16 pertandingan secara keseluruhan tadi seimbang. Jadi untuk lini depannya kesimpulannya Persikabo yang lebih baik ketimbang Arema Malang ya. Dan kita lihat di lini belakangnya, jika Arema Malang dari 16 pertandingan itu hanya kemasukan 13 gol dengan presentasi 0,81%, dan Persikabo Bogor itu hanya kemasukan 20 dengan presentasi 1,25%. Artinya dari 16 pertandingan secara keseluruhan jelas Arema Malang yang lebih baik ya di lini belakangnya ketimbang Persikabo Bogor dengan presentasinya 0,81 untuk Arema dan 1,25 untuk Persikabo ya, ini datanya. Lalu di 3 pertandingan terakhir jika Arema hanya kemasukan 1 dengan presentasi 0,33% dan Persikabo kemasukan 3 dengan presentasi 1,00%, artinya jelas bahwa Arema lebih baik di lini belakangnya, baik 16 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Jadi lini belakang ini jatuh kepada Arema Malang yang lebih baik ketimbang Persikabo Bogor. Jadi itu saja 3 aja preview yang saya bisa bagikan kepada kalian, karena saya mengambil dari data klasemen saja yang sudah terlihat paling besar pengaruhnya kepada pertandingan ini, kepada prediksi skor pertandingan ini ya. Oke, jadi ini kesimpulannya bahwa dari data klasemen terlihat jelas bahwa Arema di peringkat ketiga dan Persikabo di peringkat ke-13, artinya jelas Arema yang lebih baik. Lalu di lini depannya itu jatuh pada Persikabo Bogor karena di 3 pertandingan terakhirnya saja, dan catatannya bahwa Arema memang ketemunya di 3 pertandingan terakhir Persib dan Bali United. Tapi kalian yang simpulkan sendiri. Dan di lini belakangnya Arema Malang. Jadi di prediksi pertama yang paling besar pengaruhnya yaitu data klasemen ya, peringkat klasemen dan segmen-segmennya.
Jadi di peringkat prediksi pertama jatuh kepada Arema Malang yang akan memenangkan pertandingan dengan presentasi ini saya sudah sebutkan di sini. Dan jika Arema Malang menang ya skornya kemungkinan antara 1-0 atau 2-1. Apakah bisa clean sheet? Ya kita lihat bahwa Arema Malang menangnya selalu tipis dan Persikabo pun juga di lini depannya juga ada grafik yang naik ya. Jadi kemungkinan ya antara 1-0 atau 2-1. Jadi kita lihat apakah Arema Malang bisa membuktikan kembali lagi lini belakangnya tanpa kemasukan ya atau clean sheet, kita lihat besok. Dan di prediksi kedua itu hasil imbang karena memang kembali lagi saya melihat Persikabo di lini depannya ada peningkatan dan lini belakangnya pun juga ada peningkatan untuk Persikabo Bogor. Dan untuk Arema Malang di lini depannya tetap konsisten dan lini belakangnya juga cukup baik. Maka dari itu hasil imbangnya tetap ada dengan skor yang kemungkinan antara 1-0 atau 2 sama. Dan di prediksi ketiga yaitu ada nama Persikabo Bogor yang kemungkinan bisa memberikan kejutan jika menang, yaitu skornya 1-0 atau 2-1 juga, sama seperti Arema jika menang lawan Persikabo. Jadi ini kesimpulannya bahwa prediksi tertinggi sesuai dari data yaitu Arema yang akan menang dengan skor yang kemungkinan antara 1-0 atau 2-1. Jadi ini kesimpulannya, kembali lagi saya ingatkan bahwa bukan berarti ini fix Arema Malang menang atau Persikabo pasti kalah, bukan. Jika Persikabo bisa menang lawan Arema Malang ya, artinya Persikabo itu mempunyai data yang cukup bagus untuk nanti ke depannya, atau ada peningkatan yang cukup bagus untuk Persikabo, karena kan di sini Persikabo yang di peringkat prediksi ketiga ya, atau prediksi terkecil jika menang. Tapi kita ambil sisi positifnya, jika Persikabo ini bisa menang nanti lawan Arema, tandanya Persikabo ada peningkatan yang cukup bagus karena bisa mengalahkan Arema Malang yang boleh dibilang sangat bagus ya secara segmen atau peringkat klasemennya. Jadi itu ya. Dan Arema Malang ini yang paling tinggi untuk sesuai dari prediksi datanya. Dan kembali lagi saya ingatkan kepada kalian, sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian untuk menyimpulkan apakah benar sesuai dari data ini Arema menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persikabo Bogor yang bisa memberikan kejutan untuk memenangkan pertandingan kali ini. Itu aja, nanti ketemu di video berikutnya. Semoga ada pertandingan yang seru lagi saya akan bahas. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect banget buat kalian dan nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.